Halo Sobat Akuntansi, perkenalkan saya Hilary Devina Cici. Oke Sobat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pentingnya belajar etika bisnis dalam akuntansi. Nah, kira-kira di antara Sobat Akuntansi, ada nggak sih yang berpikir sama kayak aku, kenapa sih kita tuh harus belajar etika bisnis dalam jurusan ini? Kan kita kan dalam jurusan ini kan kita hanya kayak menganalisis, mengevaluasi, membuat jurnal-jurnal dalam akuntansi gitu kan. Hanya kayak tentang hitung uang segala macam. Tapi mungkin kayaknya materi ini lebih buat ke anak manajemen deh. Nah, kalau sobat berpikir sama kayak aku, kalian salah total sobat. Karena setelah saya pahami, oh ternyata seorang akuntansi itu perlu nih yang namanya belajar etika bisnis gitu sobat. Nah, oke sobat, langsung aja kita bahas ke beberapa poin-poin penting dalam etika bisnis. Tapi sebelum itu kita akan kenalan dulu dengan apa sih etika bisnis itu. Nah, pengertian etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Nah, sobat, jadi etika bisnis ini adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis yang dimana berdasarkan prinsip-prinsip moralitas. Jadi dalam arti lain bahwa etika bisnis ini berarti suatu seperangkat prinsip dan norma yang dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berrelasi guna untuk mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Dalam etika bisnis dapat membekali seseorang untuk melakukan atau untuk berbuat hal yang baik dan benar, yaitu yang didasarkan oleh ilmu kesadaran dan kondisi yang berbasis moralitas sobat. Nah, jadi sobat, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pengertian dari etika bisnis ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam, kita akan mengenal nih tentang prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Nah, ini adalah prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi, di sini ada 5 prinsip. Yang pertama ada prinsip ekonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan, yang kelima prinsip integritas. Akan saya jelasin satu persatu. Untuk prinsip otonomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang lebih baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua prinsip kejujuran. Mungkin dari sobat juga udah tahu kali ya, prinsip kejujuran ini bukan hanya dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, tapi dalam dunia sehari-hari juga itu merupakan suatu hal yang penting. Nah, dalam hal ini kejujuran merupakan suatu kunci keberhasilan suatu bisnis. Kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen dalam hubungan kerja dan sebagainya. Oke, selanjutnya itu adalah prinsip keadilan. Ya, prinsip keadilan yaitu bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan. Kemudian yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap tindakan bisnis ini harus diusahakan supaya semua pihak itu merasa diuntungkan atau dalam suatu bisnis itu harus yang namanya kompetitif. Kemudian yang kelima yaitu ada prinsip integritas moral. Nah, ini merupakan suatu dasar dalam berbisnis yang dimana kita tuh harus menjaga nama baik suatu perusahaan agar tetap dipercaya dan merupakan suatu perusahaan yang terbaik nih gitu. Nah, sobat, itu adalah 5 prinsip etika bisnis yang pastinya akan kita temui dan kita terapi juga ketika kita sudah terjun ke dalam dunia bisnis. Terus di mana di dalam suatu perusahaan kita nih meyakini nih yang di mana yang namanya prinsip bisnis yang baik adalah bisnis dengan kinerja unggul dan yang dijalankan dengan mentaati kaedah-kaedah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Oke, sobat, itu adalah untuk prinsip-prinsip etika
bisnis. Kemudian kita akan masuk nih, kita akan belajar tentang etika bisnis ini. Kita juga akan mempelajari tentang aliran yang ada di dalam etika tersebut. Jadi, oke. Ada dua aliran dalam etika bisnis. Yang pertama ada aliran utilitarianisme, yang kedua adalah aliran deontologi. Oke, untuk aliran utilitarianisme yaitu baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan yang sedikit. Yang dimana dapat diartikan bahwa apabila kegiatan yang dilakukan itu dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada konsumen dan masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu aliran deontologi. Nah, ini pengertiannya itu adalah baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri atau suatu tindakan yang berdasarkan kepatuhan dan kepatuhan pada suatu peraturan gitu, sobat. Itu adalah jadi itu adalah dua aliran dalam etika bisnis, yaitu ada aliran utilitarisme dan aliran deontologi. Oke, selanjutnya ada juga nih hal yang penting yang harus kita ketahui juga, sobat, yaitu peran dalam etika bisnis itu ada apa aja sih? Selanjutnya ini dia, yaitu adalah di sini akan saya jelasin ada 2 poin dalam peran etika bisnis. Yang poin pertama yaitu sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis. Ini dapat diartikan bahwa melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan yang namanya kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa merasa didiskriminasi. Nah, kemudian yang kedua yaitu etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral dan tidak merupakan suatu komitmen yang individual saja, tetapi tercantum dalam suatu rangka sosial. Jadi, sobat, 2 poin yang saya ringkas yaitu adalah peran etika bisnis. Selanjutnya, kita akan setelah kita mempelajari pengertian prinsip-prinsip, bahkan sampai aliran etika bisnis, kemudian peran-perannya, selanjutnya kita akan masuk poin penting. Setelah kita akan merangkum bahwa pentingnya belajar etika bisnis dan akuntansi. Nah, di sini setelah sudah saya rangkum, terdapat 3 poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama, poinnya itu adalah karena bisnis ini tidak hanya bertujuan untuk profit, melainkan perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Apabila tidak akan mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun berkepentingan agar bisnis dilaksanakan secara etis. Itu untuk poin pertama. Kemudian poin yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga ini membutuhkan suatu etika sebagai pedoman dan orientasi dalam mengambil keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk manusia dalam berhubungan bisnis dengan satu dengan yang lain. Itu untuk poin yang kedua. Kemudian untuk poin yang ketiga, bisnis ini saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Benar kan, sobat? Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaingan dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru itu yang akan menang. Nah, sobat, jadi itu adalah 3 poin penting dalam mengapa kita penting belajar namanya etika bisnis. Selanjutnya, berdasarkan suatu kesimpulan yang dalam berdasarkan suatu timbang, maka dalam suatu perusahaan juga etika bisnis ini dapat membentuk yang pertama yaitu adalah suatu nilai, norma, dan perilaku suatu karyawan maupun seorang pemimpin, yang dimana itu adalah untuk menciptakan suatu hubungan yang adil dan sehat yang baik, itu dengan sesama rekan kerjanya maupun suatu konsumen. Jadi oleh karena itu suatu peran etika dalam suatu perusahaan, baik profesi akuntan, profesi seorang manajer, seorang
dokter, itu etika dalam bisnis ini sendiri itu merupakan suatu peran penting gitu. Ketika kita menjalankan suatu pekerjaan, ketika kita sudah terjun dalam dunia bisnis gitu, sobat. Oke, sobat. Sekian penjelasan singkat tentang mengapa pentingnya kita belajar etika bisnis. Semoga teman-teman semakin paham ya tentang mengapa seorang akuntan itu perlu juga belajar yang namanya etika bisnis. Oke, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita juga. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya Hilary Devinanti, saya undur diri. Terima kasih, sobat. See you. Sampai jumpa di materi selanjutnya.